Materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Intan. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondo Semana, Bapak Haji Saiful Adi Cahyono, Mamah Hajah Dewi beserta Bunda dan keluarga besar, yang hari ini Bunda sama Bapak Haji lagi melaksanakan umroh. Berarti yang kemarin saya bilang bukan ngantar umroh, beneran umroh. Umrohnya dadakan ya Mama. Kita doakan insya Allah besok pulang. Besok Umi sama Abi tadi cerita mau jemput Bunda sama Om Bos ke bandara. Kita doakan semoga beliau dan keluarga besar Allah jaga kesehatannya, dan mudah-mudahan rezekinya selalu berkah, melimpah, maslahat, manfaat, dan mudah-mudahan juga keluarganya menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Yang sama-sama kami banggakan pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondo, yang mungkin kalau tanpa pengurus, Bu, pengajian kita kurang berjalan. Kita doakan semoga pengurus Bu Iin, Ustazah Nisa beserta jajarannya Allah berikan sehat walafiat. Allah tanamkan terus semangat dan istiqomah, rezekinya halal barokah melimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, nasibnya baik, bagus, bahagia dunia dan akhirat. Yang tak lupa kami cintai juga ibu-ibu semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, baik kesepuhan, pengurus wilayah, para ustazah, semua yang hadir di sini maupun yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan Allah juga jaga kesehatannya, mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan rezekinya juga selalu berkah melimpah, hajat-hajatnya Allah kabulkan, yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang lagi punya utang cicilan banyak Allah berikan rezeki yang tak terduga, anak-anaknya yang lagi pada sekolah mudah-mudahan Allah lancarkan, ilmunya manfaat, jadi anak soleh solehah, suaminya tambah maju, usahanya, jabatannya naik, pokoknya semuanya. Yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah ridho sama kita dan husnul khotimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Ahmad Al-Hashimi wa khususan Jam'iyah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min dan keluarga besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta
maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Selanjutnya, kemarin kita belajar bab zakat, sekarang tema selingan tentang, intinya tentang merubah nasib hari ini, Bu. Karena zaman sekarang ini fenomenanya banyak media sosial, ibu bisa saling lihat, ibu bisa saling terbuka, bisa saling pamer ya, bisa macam-macam. Maka banyak yang galau, yang putus asa, yang insecure, macam-macam. Jangankan anak muda, ibu-ibu juga kadang-kadang kalau lihat status ada perasaan-perasaan, mungkin kalau bahasa anak mudanya insecure, kalau bahasa orang tuanya apa? Apa mak? Kalau minder. Iya. Atau ibu banyak galaunya zaman sekarang. Nih otak ibarat giga, ibarat harddisk udah penuh, full, kebanyakan informasi. Sehingga ibu mungkin, kalau dulu orang tenang gampang, tinggal di rumah, ibu ya, tenang, damai, bisa makan, yang penting bisa makan, anak-anak bisa sekolah, udah mau makan apa aja nggak mikirin apa-apa. Baju adanya cuman 2 biji, 3 biji juga nggak kepikiran. Kalau sekarang, Bu, zaman sekarang orang di rumah aja belum tentu tenang, ya nggak? Orang di rumah aja belum tentu tenang, pikirannya ruwet. Bukan hanya orang kerja, bahkan ibu rumah tangga juga pikirannya banyak yang ruwet. Padahal mah kita cuma disuruh ibadah, jalanin kebaikan, udah, gak usah mikirin macam-macam. Maka kita hari ini belajar, ternyata kalau ibu belajar tauhid, nanti ada namanya takdir mubrom yang tidak bisa diubah, ada namanya takdir mu'allaq yang bisa berubah. Tapi sebenarnya banyak ternyata manusia yang salah paham dengan 2 takdir ini. Jadi usahanya kurang maksimal. Dia mengatakan bahwa udah ditakdirin kayak gini, susah-susah kerja juga gak bakalan kaya. Udahlah, orang tuanya juga kayak gini, ujung-ujungnya juga nanti gak jauh dari orang tua gitu. Padahal sesungguhnya Allah sudah banyak memberikan kesempatan kepada manusia untuk merubah nasibnya. Nanti kalau ibu baca di surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu la yughayyiru, tidak akan mengubah, ma biqaumin, siapa? Sesuatu kaum atau kita nih, Allah gak akan merubah kita, hatta yughayyiru, sehingga kita yang merubahnya, ma bi anfusihim, diri kita yang merubahnya. Artinya dalam ayat Al-Quran ini ternyata nasib seseorang itu bisa berubah. Jadi ibu harus paham dulu ada 3 perspektif nasib. Kalau menurut perspektif Tuhan, Allah itu maha mengetahui. Takdir itu dari awal sampai akhir Allah tahu. Allah bahkan tahu apa yang belum kita jalani. Allah bahkan tahu dari zaman azali sampai nanti tidak ada akhirnya. Allah tahu akan
bagaimana ceritanya? Allah pasti tahu. Maka disinilah takdirnya Allah adalah takdir mubrom. Artinya apa yang sudah tercatat oleh Allah itulah takdirnya. Itu menurut perspektif Tuhan. Kalau menurut perspektif malaikat, malaikat itu tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Ada lagi yang mencatat rezeki manusia. Makanya nanti di dalam hadis Riwayat Bukhari wa Muslim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya ahadakum, salah seorang dari kalian, yujma'u, dihimpun, khalaqahu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari itu sebagai nutfah atau air mani. Bu, jadi 40 hari penciptaan kita air mani dulu di dalam perut ibu kita. Ternyata dari situ aja, dari sebelum jadinya nutfah aja Allah udah kasih usaha tuh. Bahkan masih dalam kandungan aja ibunya masih bisa dikasih usaha. Artinya nanti mau dijadikan anaknya ini apa nih? Kalau mau dijadikan ahli Quran, ya berarti semenjak sebelum ibunya mengandung, bahkan ketika mengandung sudah dibiasakan membaca Al-Quran ibunya. Jadi kalau dibiasakannya baik, nanti itulah yang menjadi karakter baik. Kalau karakternya sudah baik, itulah nanti yang menjadi nasib baik. Jadi manusia itu wahadainahun najdain. Allah kasih dua jalan. Ibu mau pilih yang mana? Mau pilih jalan yang kebaikan atau mau pilih jalan yang kejahatan? Jadi kebaikan. Pengennya sih kebaikan. Tapi implementasinya sehari-harinya gimana? Apakah sehari-hari kita itu sudah baik sehingga menciptakan karakter baik? Karena kalau pembiasaannya baik, pembiasaannya melakukan hal baik sehari-hari, maka jadilah karakter yang baik. Dari karakter itu maka jadilah nasib yang baik. Sebaliknya, kalau pembiasaannya sehari-harinya dibiasakan maksiat, dosa, ngelawan orang tua, judi online, apalagi tuh banyak, biasa ninggalin sholat, biasa jahatin orang, maka pembiasaan yang tidak baik akan menjadi karakter yang tidak baik. Karakter yang tidak baik nasibnya pun ngikut tidak baik. Karena di dunia itu ada sunnatullah. Jadi kalau menurut perspektif malaikat, malaikat itu sudah punya catatan dari Allah. Lauh mahfuz kan, Allah sudah ada catatan di manusia. Tapi ternyata catatan malaikat itu masih bisa dihapus. Beda dengan yang di lauh mahfuz. Kalau lauh mahfuz sudah tadi Allah tuh, Allah udah tahu dari awal sampai akhir. Tapi yang catatan di malaikat ini masih bisa dihapus. Misalnya kalau ibu taubat, kan dosanya diampuni kan? Ibu biasakan lagi hal baik. Kalau dulunya mungkin masih masa mudanya, ya Allah aku khilaf, ya Allah mungkin masa mudanya dulu banyak ninggalin sholat atau banyak nyakitin hati orang lain. Udah sekarang aku minta maaf kepada orang-orang yang pernah aku sakitin. Sekarang aku insya Allah tidak akan ninggalin sholat. Sekarang aku mau istiqomah ya Allah. Maka malaikat itu perspektifnya catatan malaikat bisa dihapus, masih bisa dihapus dosanya, diganti dengan
kebaikan selama kita belum tutup usia, tutup umur. Kalau perspektif manusia itu tidak tahu takdir mubromnya, dia hanya tahu takdir yang memang dia jalani. Takdir mubrom dia apa ya? Gak tahu. Paling dia hanya disuruh yakin bahwa dia sudah terido kalau takdirnya mubromnya dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah dia terima. Tapi sebenarnya perspektif manusia itu tadi tuh, innallaha la yughayyiru tadi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia yang merubahnya. Jadi manusia itu mu'allaq. Perspektif manusia itu masih terus bisa berubah selama dia mau usaha, selama dia mau berdoa. Tapi sebelum saya bahas itu Bu, saya mau cerita dulu nih. Ini biar ibu-ibu semangat ngajinya. Ada kisah nyata diceritakan dari Syekh Hisam Al-Burhani. Di Damaskus ada kuburan terkenal, namanya kuburan Dahdah. Kalau di Indonesia yang terkenal kuburannya kalau di sini TPU Semanan. Kalau di sini tingkat Semanan. Kalau di Indonesia Kalibata, Jeruk Purut, karena ada filmnya. Ini saya udah cerita belum ya? Belum ya? Jadi kisah nyata dari Syekh Hisam Al-Burhani. Di Damaskus ada kuburan terkenal, namanya kuburan Dahdah. Yang kuburan itu isinya kebanyakan ulama, syuhada, pejuang, pahlawan, orang-orang soleh. Kalau kata kita mah kayak di Kalibata, banyak para pejuang, pahlawan. Nah, itu di Damaskus bukan Kalibata namanya, tapi namanya kuburan Dahdah. Suatu hari ternyata ada seorang perempuan, ibu-ibu minta digaliin kuburan. Ini kisah nyata diceritakan dari Syekh Hisam Al-Burhani. Ibu-ibu minta digalikan kuburan oleh penggali kubur di situ. Kalau penggali kubur itu namanya apa? Kita nggak ngomongnya penggali kubur aja ya. Penggali kubur kan ada orang kubur, ada pengurusnya ya. Nah, tukang gali. Ada yang jagain kuncen. Nah, pokoknya penggali kubur. Kalau bahasa Indonesia tuh, minta digalikan oleh penggali kuburan. Terus sudah digalikan kubur, 1 jam kemudian kurang lebih jenazahnya datang. Jenazah yang dibawa oleh wanita tadi bersama rombongannya. Yang minta digalikan wanitanya. Dia bawa rombongan, nggak mungkin juga dia bawa jenazah sendiri. Tapi nggak banyak rombongannya. Rombongannya kebanyakan laki-laki. Terus ketika jenazah datang, proses pemakaman mulai. Ketika jenazah itu mau diturunkan ke liang lahat oleh yang penggali kubur tadi yang di dalam, kan jenazah biasa diturunin tuh. Penggali kubur itu baru mau nurunin jenazah, pas diturunin seketika kuburannya berubah. Yang tadinya cuma berapa meter kali berapa meter tuh sempit, tiba-tiba menjadi taman daripada taman surga yang indah sekali. Masya Allah. Kisah nyata di Damaskus. Seketika kaget, penggali kubur pingsan di dalam kubur. Jadi dia ketika nurunin jenazah kaget Bu. Seujuk-ujuk, seumur-umur dia nggak pernah nurunin jenazah yang kuburannya itu tiba-tiba berubah. Coba, mungkin kalau kita juga udah pingsan kali. Kita belum pernah, sekali aja belum pernah. Kalau dia biasa nurunin jenazah tapi nggak pernah seperti itu, nggak ada kejadian aneh macam-macam. Tapi ini pas diturunin jenazah tiba-tiba kuburannya berubah jadi raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah itu digambarkan indah
indah sekali seperti taman daripada taman surga yang dia nggak pernah lihat di bumi, yang dia nggak pernah lihat di dunia tuh, nggak pernah. Jadi dia ibaratkan seperti taman daripada taman surga. Lalu jenazahnya diambil tuh sama 2 orang yang berkuda katanya, entah itu malaikat entah itu orang, pokoknya dia langsung pingsan karena kaget, saking kagetnya nggak pernah kayak gitu. Sudah ketika pingsan kan ditolongin sama orang-orang gitu ya. Kuburan prosesnya udah ditutup selesai, dibangunkan tuh penggali kubur tadi tuh yang nurunin jenazah ke liang lahat yang ada di bawah tadi, dicepret-cepret air, dibangunkan, bangun sadar. Lalu dia cerita, tadi kenapa kamu pingsan? Begini. Ternyata tuh yang dengerin cerita dia nggak ada yang percaya, karena memang apa, di luar akal manusia ya nggak Bu? Disangkanya itu hanya halusinasi tuh, mungkin dia pingsan mimpi kali, atau kebayang-bayang atau apa, nggak ada yang percaya. Sudah selesai beberapa bulan kemudian, sudah habis, nggak ada yang percaya, hanya dia yang percaya tuh, orangnya yang ngalamin, penggali kuburnya. Wanita tadi yang pengen digalikan kubur datang lagi, yang tadi pertama minta digalikan kubur datang lagi, minta lagi digalikan kubur yang kedua. Udah selang beberapa bulan. Ini diceritakan oleh Syekh Al-Burhani, nyata kisahnya. Terus digalikan kubur lagi. Ketika digalikan kubur lagi, selang beberapa lama jenazahnya datang lagi. Jenazah datang lagi, terus dikuburkan tuh. Tadi seperti biasa nih, si kuncen ini di bawah, dia nurunin mayat. Tiba-tiba jenazahnya diturunin, berubah lagi kuburannya, jadi indah seperti taman daripada taman surga. Ya Allah, aneh, dia takjub. Tapi kali ini dia nggak pingsan karena sudah yang kedua kalinya, hanya dia takjub. Ya Allah, apa sih amalan si mayit ini sampai kuburannya bisa seperti ini? Apa gitu amalannya, apa sih, dia pengen tahu. Udah diselesaikan dulu proses pemakamannya. Ketika selesai, sudah tadi penggali kubur naik, sudah selesai semua bubar, perempuannya dipanggil oleh penggali kubur tadi, saking penasarannya, karena dia yang minta digalikan kuburannya, pasti ada hubungan dekat dengan wanita ini, mayatnya. Tanya, man anti, kalau bahasa Indonesia itu siapa kamu, gitu. Yang nyuruh galiin kubur itu, siapa kamu? Min aina ji'ti, dari mana kamu? Gitu kan. Ditanya-tanya lah tuh sama penggali kubur. Ibunya bingung, tadi perempuan tadi bingung, kenapa nanya-nanya saya seperti itu? Kenapa pengen banget tahu itu? Dia cerita nih, penggali kubur, saya waktu jenazah yang pertama yang kamu minta galikan kubur itu, ketika jenazah diturunkan, kuburannya berubah jadi raudhah min riyadil jannah. Begitupun yang kedua ini juga sama. Saya pengen tahu ini apa amalan si mayit ini. Si mayit ini siapa? Apa hubungannya dengan ibu? Ibu itu cerita, saya baru saja dapat musibah. Saya baru saja dapat musibah. Anak saya dua-duanya meninggal. Itu yang dikuburin pertama anak saya, yang kedua juga anak saya. Saya dapat musibah, sedih tuh ibunya. Apa amalannya? Kok bisa anak kamu tuh dimuliakan oleh Allah, dikasih anugerah yang begini, yang Masya Allah luar biasa, kuburannya baru dimasukin ke liang lahat saja sudah berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Ibu itu cerita, anak saya yang satu adalah thalabul ilm, penuntut ilmu. Dia senang banget, cinta banget sama ilmu. Yang satu lagi dia kerja sebagai pedagang kayu, yang mana hasil kerjanya buat
nyekolahin nih, buat mondokin, buat yang tadi tuh yang nuntut ilmu ini. Nah, jadi yang satu dengan nuntut ilmu, yang satu kerja untuk biayain orang nuntut ilmu. Tuh penggali kubur langsung tersadarkan, ya Allah, ternyata tapi nuntut ilmunya bukan karena ijazah, bukan karena gelar, bukan karena jabatan, bukan karena duniawi, Bu. Nuntut ilmunya dia nuntut ilmu karena dia percaya kepada hadis dan Al-Quran bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, bahwa Allah akan memudahkan jalannya ke surga, bahwa menuntut ilmu itu menuruti perintah Allah, gitu. Dia hanya yakin itu, bukan karena ijazah, bukan karena gelar, bukan karena nanti mau kerja apa, bukan. Udah nuntut ilmu aja. Yang penting nuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Nuntut ilmu, aku ikhlas karena Allah, udah. Nanti mau jadi apa dia nggak mikirin, tapi yang pasti dia berusaha untuk nuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Ternyata Masya Allah, Bu, orang nuntut ilmunya ikhlas itu baru mau dikuburin aja, kuburannya sudah menjadi roboh min riyadil jannah. Ternyata bukan hanya nuntut ilmu doang, ternyata orang yang biayain, orang yang ikhlas nuntut ilmu. Ibu kan biayain anak sekolah kan, ibu biayain anak belajar kan, biayain anak lagi nuntut ilmu. Ternyata dapat juga keutamaan dari orang yang nuntut ilmu. Makanya diluruskan niatnya. Sayang kalau kita nuntut ilmu hanya karena tetangga, ya Bu ya. Sayang kalau kita ngaji hanya karena nggak enak sama pengurus. Sayang kalau kita ngaji nggak enak, ntar dibilangnya males. Nggak, udah itu dibuang semua. Ngaji pengen dibilang rajin, nggak, udah itu dibuang. Jadi saya ngaji niat karena Allah, menuruti perintah Allah. Ya Allah, saya pengen dapat keutamaan orang-orang yang berilmu tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu termasuk, karena Ibu ini kan sedang nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu kan gak terbatas SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, enggak. Tapi sampai liang lahat. Jadi selama Ibu masih istiqomah nuntut ilmu, walaupun seminggu sekali, tapi Ibu ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dapat tadi keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dan Allah tinggikan, utul ilma darajat yarfa'illah, Allah tinggikan orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat, di antaranya derajat di dunia dan juga derajat di akhirat. Jadi lanjut ke nasib. Ternyata salah satu orang bisa merubah nasib lebih baik juga, yaitu dengan ilmu. Jadi Allah itu cinta sama ilmu. Maka kalau kita mau deketin Allah, salah satunya dengan ilmu. Karena dengan ilmu insya Allah kita bisa terus memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kedekatan kita dengan Allah, memperbaiki hati kita. Kita lanjutkan tadi nasib. Jadi berawal dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, yang menerangkan bahwa tadi manusia itu dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dari segumpal mani. Ya, mani dulu 40 hari. Summa yakunu 'alaqah mithla dzalik. Kemudian adanya tadi udah mani 40 hari, terus sama nih. Habis 40 hari mani, dia dijadikan 'alaqah, segumpal darah. Mithlu dzalik, dalam masa yang sama tuh 40 hari. Berarti 40 hari kedua segumpal darah.
40 hari pertama setetes mani, udah 80 hari. Summa yakunu mudghah mithla dzalik, kemudian menjadi daging mithla dzalik dalam masanya sama. Tadi 40 hari, dan 40 hari jadi segumpal daging. Jadi 40 kali 3 120. 120 tuh biasanya yang kita bilang 4 bulanan. Nah, 4 bulan. Makanya kalau seorang wanita 4 bulan ada biasanya tasyakur hamil, walimah hamil, mendoakan agar tuh nanti bayi yang dikandungnya ditulis dengan nasib yang baik. Sumaya ba'atsullah ilaihi malakan, kemudian Allah mutus tuh kepadanya malaikat wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkannya untuk menuliskan 4 kalimat. Tuh tadi tuh yang saya bilang tuh nasib manusia ditulis sama malaikat. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan baginya uktub amalahu, tulislah amalnya. Tuh nasib amalnya. Wa rizqahu, dan rizkinya. Wa ajalahu, dan ajalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan syaki itu celaka, aw sa'idun atau bahagia. Bu, jadi 4 bulan dalam kandungan tuh malaikat udah nulis. Kata kita nasib kita, tadi amalnya, terus rizkinya, terus ajalnya, satu lagi celaka atau bahagia. Itu ditulis malaikat. Tapi ingat, tadi perspektif malaikat itu bisa dihapus. Beda dengan di lauh mahfuz. Jadi seandainya 4 bulan udah ditulis malaikat yang itu, ini kan kebanyakan kita salah persepsi bahwa ya udah kalau udah 4 bulan di kandungan ditulis rezekinya, ditulis ajalnya dan sebagainya, udah nggak bisa diubah. Padahal pengetahuan Allah itu luas, sedangkan malaikat catatannya bisa dihapus. Ini yang disuruh siapa? Malaikat yang nulis, berarti masih bisa dihapus, dirubah. Rezeki manusia segini, kalau ibu mau berusaha bisa nggak? Bisa. Ini ada satu kisah. Ini kebanyakan manusia putus asa gara-gara salah memahami nasib. Udah dicatat begitu gitu kan, jadinya kurang kerja keras. Padahal kalau dia mau kerja keras, tadi dalam ayat Al-Quran Allah akan rubah. Allah akan rubah. Jadi jangan takut sama catatan malaikat, Bu. Malaikat juga tentaranya Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau mau Allah suruh hapus, bisa aja. Kecuali catatannya Allah. Ini kan yang disuruh malah malaikat. Malaikat juga makhluk Allah. Jadi ada satu kisah gini. Ini juga diceritakan, saya lupa ya namanya siapa ya. Rupanya dalam satu cerita ulama menceritakan bahwa ada kisah seorang lelaki, dia taat, dia rajin beribadah, dia baik. Bu, ada seseorang dia baik, dia taat, dia rajin ibadah. Ternyata ada ulama yang entah itu mimpi atau dikasih ilham oleh Allah atau dikasih karomah oleh Allah, melihat catatan dia bahwa dia adalah orang yang syaki, catatannya orang yang celaka. Coba, ibu orang baik, rajin ngaji, rajin sedekah, ibu nggak pernah nyakitin orang, tiba-tiba ada ulama atau guru yang bilang catatan ibu syaki, celaka, bukan orang yang sa'id, bukan orang yang bahagia. Syaki itu bisa jadi masuk neraka, Bu, celaka. Ketika dikabarkan kepada orang yang soleh ini, orang yang dia memang baik, dia bilang apa? Gak putus
dia. Tugas saya, kalau bahasa Indonesia begitu ya, tugas saya sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah, menjalankan yang baik-baik, jadi orang baik. Tugas saya itu, usaha saya menjadi orang baik. Adapun Allah mencatat saya sebagai orang yang syaqi, celaka, maka itu bukan hak saya, bukan urusan saya. Saya tetap harus menjalankan kebaikan. Saya tetap harus beribadah kepada Allah. Itu orang mukmin yang masya Allah. Nanti ada yang bilang bahwa ternyata benar. Ternyata walaupun dia ditulis syaqi, dia menjalankan, dia ridho, dia ikhlas dengan takdir Allah, tapi dia tetap berusaha terbaik menjalankan kebaikan, ternyata berubah. Dia menjadi orang yang bahagia. Coba bayangin, masa Allah tega kita jadi orang baik, Allah takdirin celaka? Kan gak sesuai dengan sunnatullah. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja tak bagi Allah? Boleh, orang kita makhluk Allah. Kalaupun kita ditulis oleh Allah takdir kita celaka, tapi jangan putus asa. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk merubah takdir. Jangan sampai ibu mau diprovokasi, udah nanti mampus juga, kalau takdirnya buruk juga kita mau masuk neraka juga, udah maksiat aja sekalian. Jangan. Ada kayak gitu kan ya? Udahlah, aku mah ditakdirin jadi orang bandel, udah sekalian aja bandel gitu. Jangan. Allah masih menunggu tuh, masya Allah. Allah masih mau kita jadi orang baik. Allah masih mau kok ngehapus tuh, malaikat suruh hapus takdir ibu yang jelek jadi baik. Walaupun ini di dalam ayat ini dituliskan, tulis amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun aw sa'idun. Cuma kan itu malaikat yang disuruh sama Allah. Allah bisa lagi nggak nyuruh mandatin lagi? Bisa. Dia mau orang baik, kerjaannya juga baik, usahanya juga baik, doanya juga masya Allah. Hapus malaikat, ganti, bisa nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa? Orang di ayat Qurannya tadi gitu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kita sendiri yang mau berubah. Kita sendiri yang mau berusaha yang terbaik. Kita sendiri yang mau ibadah. Kita sendiri yang mau menjalankan kebaikan. Jangan berpangku tangan pada takdir Allah. Ibu diciptakan akal emang buat apa? Buat mikir. Bukan buat udah pinter gak usah belajar. Enggak. Udah bodoh gak usah belajar lah. Udah bodoh aja belajar ibu gak masuk-masuk. Enggak. Tapi ibu suruh belajar terus kok. Sampai liang lahap kok. Berarti kan masih harus usaha. Jadi jangan menyalahi takdir. Jam berapa nih Bu? Belum ya? Lanjut. Summa yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah tuh ruh tadi. Sudah 4 bulan. Makanya kalau guru saya ngajarin sebelum kita hamil, bahkan ketika kita masih muda, doa sama Allah, Rabbi habli minas sholihin, minta dikasih anak yang soleh, anak ruh, nanti ruhnya yang Mustafa. Walaupun di sini mungkin ada yang belum punya anak, ada nggak? Udah punya anak semua. Ya pokoknya yang belum punya anak minta ruh yang soleh, ruh yang Mustafa. Apalagi yang lagi hamil minta. Jangan kayak lagi hamil, yang udah punya anak juga walaupun anaknya bandel minta terus biar anaknya jadi anak soleh. Udahlah anak saya mah udah bandel, nggak usah didoain. Kayaknya nggak mustahil deh dia jadi anak soleh. Enggak. Ada yang begitu, orang tua putus asa. Udah susah banget, udah didoain, udah diruqyah, udah dipondokin, udah segala macam, kok dia nggak baik-baik ya. Jangan putus doa. Terus aja
dunia Allah masih bisa ubah nasib anak ibu. Anak saya mau udah maksiat terus, udah putus asa. Jangan. Barangkali di akhir hayatnya dia dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, jadi orang baik. Kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Maka jangan lepas usaha dan doa. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seseorang minkum dari kalian la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguh dia beramal dengan amalnya ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu. Nah ini jadi kalau dia beramal dengan ahli surga hatta ma yakunu, sehingga tidak ada jarak bainahu di antaranya wa bainaha, dan di antara surga illa dhira', kecuali satu dhira'. Satu dhira' itu segini Bu. Ini kalau dari siku sampai sini nih, 1 dhira'. Ini surga dekat lagi gitu. Fayasbiqu amalihi, maka telah mendahului alaihi atasnya alkitab, takdirnya. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka dia beramal seperti amali ahli neraka. Fayadkhulun nar, maka dia masuk neraka. Wa innar rajula ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha. Kalau ini terbalik nih Bu, gini, ada orang yang beramal ahli surga tadi tuh, orangnya baik, ya, dan sebagainya. Tapi ada ternyata dia walaupun amalnya ahli surga, tapi walaupun dia dekat 1 dhira' dengan surga, ternyata dia mendahului catatannya adalah catatan ahli neraka. Bukan catatan ini Bu, ahli surga. Maka fayadkhulun nar, maka dia masuk neraka. Ada juga kayak gitu kalau Allah mau, ada, terserah Allah. Tapi hakikatnya Bu, ya udah, kita sebagai seorang mukmin, kita beriman kepada Allah, kita sebagai seorang hamba, ya udah kita jalankan saja yang terbaik. Gak usah takut sama takdir. Ya Allah nggak jahat kok. Allah nggak jahat ya Allah jahat banget sih, masuk kita udah ngelakuin yang baik-baik masa dimasukin neraka gitu kan. Tapi kan Allah nggak jahat. Ini macam ibaratnya gertakan bahwa ibu harus rela dengan takdirnya Allah gitu aja. Tapi sebenarnya Allah nggak melupakan usaha kita. Allah lihat. Walaupun ada orang yang amalnya ahli surga, dia di ujung akhir hayatnya dia jadi masuk neraka. Kan ada tuh ahli ibadah, dia udah deket banget tuh sama surga tuh, 1 dhira' kan. Pokoknya sepanjang umurnya dia ibadah terus. Suatu ketika dia dalam riwayat dikatakan dia disuruh ibunya nggak pulang-pulang apa ya, saya lupa. Pokoknya dia dapat ujian oleh seorang wanita. Akhirnya meninggalnya yaitu dalam keadaan ahli maksiat, neraka. Akhirnya dia masuk neraka pada 1 dhira' lagi. Itu selama ibaratnya berpuluh-puluh tahun dia ahli ibadah, tapi karena sababiah mungkin ada nyakitin atau ngegelisahin orang tua, di akhir hayat dia diuji oleh pelacur, dia mau, akhirnya meninggal. Akhirnya bukan ahli surga. Makanya kita hati-hati dalam bertindak sekecil apapun, khawatir Allah gak ridho. Kita jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Khawatir kita orang baik tapi Allah gak ridho karena kita menyakiti hati orang tua, jadi kita ditakdirin yang tidak baik. Jangan sampai, ini apalagi orang tua, orang lain juga jangan sampai. Hati-hati, kita hidup hati-hati ya Bu ya. Khawatir kita zolim sama orang, amal kita Allah gak lihat. Bukan Allah gak lihat, tapi karena ibu sababiah satu amal itu mungkin nyakitin hati orang. Ini kan nyakitin hati orang ini berbahaya banget Bu. Bisa jadi di akhir su'ul khotimah. Begitu pula ada orang
yang wa inna rajula ya'malu bi amali ahli nar. Ada sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amal ahli neraka tuh, pelacur. Hatta sehingga mayakunu bainahu wa bainaha ila dhira. Sehingga tidak ada di antaranya dan di antara neraka itu kecuali 1 dhira. Udah dekat-dekat lagi tuh mau ke neraka. Tapi apa yasbiqu alaihil kitab, maka telah mendahulunya di atasnya catatannya fayamalu bi amali ahli jannah, yaitu amal daripada amal ahli surga, fayadkhulul jannah. Sama seperti seorang pelacur surga, dia kan amalnya amal neraka. Kerjaannya pelacur mulu, kerjaannya misalnya orang mau mabuk mulu, kerjaannya judi mulu, kerjaannya narkoba mulu. Tapi ternyata di ujung akhirnya ayatnya, Masya Allah, ada anjing yang kehausan, dia kasih, dia tolong tuh, dia kasih minum tuh, Allah ridho kepadanya, maka fayadkhulul jannah, maka masuk. Sebenarnya ini mawas diri, kita harus mawas diri, kita harus bisa jadi orang, sedikit-sedikit kita belajar jadi orang yang penuh dengan kasih sayang, karena bagaimanapun amal baik itu harus diiringi dengan kasih sayang dan jangan menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain bisa merubah nasib kita menjadi jelek. Ya mungkin ditulisnya sama malaikat dia bagus, tapi memang fayadkhulu, dia di sono di lauhul mahfuz Allah sudah tahu dia nanti bakalan jadi ahli. Kalau dia misalnya tadi tuh yang ibadah ahli neraka, oh sababnya ada ujian, Allah tahu. Oh sababianya ini Allah tahu. Jadi mawas diri. Tapi jangan takut ibu, jangan takut, Allah nggak kejam, Allah nggak jahat, iya nggak? Orang kita berdosa terus juga masih dikasih rezeki karena Allah gampang dong masukin kita ke surga, ya nggak? Dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tapi yang jelas kita sebagai seorang hamba, amal kita diperbaiki, diperbagus semampu kita. Allah gak minta kita ibadah terus maksudnya yang banyak. Allah cuma minta fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting yang wajib-wajib jangan ditinggal. Ternyata apa bu? Innar rajula la yahramur rizqa bidzambi, apa ini? Yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu, ini menurut hadis rawi Ibnu Hibban an Thauban, dihambat rizkinya, layahromu dihambat atau diharamkan ar-rizqa akan rizkinya bidzambi dengan dosa. Yusibuhu yang dikerjakannya bu. Ternyata ini nanti bisa tadi kalau kata kita mah tadi surah yang innallaha la yughayyiru kan bukan bertentangan ya, tapi menjelaskan hadis yang tadi tentang nasib bahwa masih bisa dirubah. Nah, ternyata ada nih, sesungguhnya seseorang itu dihambat rizkinya dengan dosa yang dikerjakannya. Bu, kalau ibu mau lancar rizkinya, salah satu usahanya jangan banyak dosa, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Coba kalau ibu dosa kepada manusia, nyakitin terus manusia, dihambat gak rizkinya Allah? Dihambat orang manusianya baik, dijahatin, gak mau lah dia baikin. Dia juga mau nolong, tapi serba salah ini orang ibaratnya orang zolim, mau ditolong nggak tahu diri, kan orang jadi malas. Jadi memang ternyata orang itu terhambat rezeki itu dengan dosa. Dosa itu banyak, bukan hanya dosa pada Allah, bukan hanya dosa ninggalin sholat, bukan hanya dosa kepada orang tua, ibu nyakitin tetangga juga dosa. La yaruddul qadara, tidak ada yang menolak qadar atau takdir, illa doa, kecuali doa. Ternyata takdir itu bisa diubah dengan doa.
Wala yazidu, dan tidak ada yang menambah fil umri, di dalam umur, illal bir, kecuali kebaikan. Ternyata Bu, doa dan kebaikan tadi, kebiasaan kita berbuat baik bisa merubah takdir kita menjadi baik. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu dalam hati gitu, aku rela, aku ridho ya Allah, Engkau takdirkan aku apapun, tapi aku akan terus berusaha menujumu yang terbaik ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ridho, Engkau ikhlas, sehingga aku dimasukkan ke surgamu bukan karena amalku, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Engkau alam bismillah. Bisa banyak-banyak tapi udah mau jam 5 ya Allah. Kurangnya dari saya mohon maaf. Monggo kalau ada yang mau bertanya sambil kita tutup dengan doa. Ibu ada yang mau bertanya dulu?